tahun 15. Terus bagaimana? Ya udah, lulus. Mau bilang apa? Udah doktor. Skripsi Pak ya? Standar skripsi. Enggak skripsi. Karena ada intervening tadi Pak. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, bedanya dokter adalah pop sampelnya besar. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengadakan studi tentang sekolah, jangan dibikin sekolah Bekasi aja, se-Bekasi Selatan misalnya, atau kecamatan ya nggak boleh. Misalnya sekolah Kristen se-Bekasi Timur. Nah, berapa sekolah Kristen Bekasi? Atau mungkin sekolah Kristen se-Bekasi. Banyak Pak, iya. Ya udah Bapak Ibu bikin. Kalau untuk ini kan. Jadi pada dasarnya inilah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa belajarnya ini. Saya satu hari tadi saya segini, wah saya kagum juga ya. Begitu cepatnya dia melihat ini. Nah, menurut teorinya, saya mau menerangkan ke Pak Saul nih, Pak Saul. Menurut teorinya, apabila nilainya kecil, maka dia wajib dibuang, cari baru sampai ini besar semua. Halo. Kita sudah mempelajari persamaan regresi pihak-pihak lain yang bisa mempengaruhi kita punya perhitungan. Ya, nah mungkin inilah yang menjawab ini hubungan perantara tadi antara E1 ke E2 karena ada yang tidak menjelaskan di situ bahwa persamaan regresi yang tadi kita ungkapkan itu tidak jelas karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah mungkin inilah faktor sosial inilah yang diselidiki oleh ya mungkin tadi persamaan yang lain gitu Pak. Kalau saya bukan seperti itu Pak, begini perhatikan Bapak Ibu, gini ya, gini, perhatikan, saya akan terangkan di sini. Yang Bapak masuk persamaan regresi, misalnya dia R square-nya kan gitu ya, R square-nya 59,4 ya kan Bapak, halo, ya kan, berarti ada 48, berapa ini Bapak Ibu? 6 ya? 48,6 dan ditentukan oleh faktor lain. Oke. Nah ini mengenai R square. Di sini kan nggak R square Bapak Ibu. Ada, siapa bilang ini, perhatikan ini R square-nya dia lengkap nih, tinggal klik aja. Makanya saya kagum dengan software ini. Dia sekali mengerjakan dapat semua ini. Bapak Ibu tinggal lihat aja R square-nya aman nggak nih? Halo, kompetensi 0,693. Iya, variabel latennya nih, lihat ini. Saya kagum banget nih dia. 20 di grafik. Dan ini bisa disimpan grafiknya. Makanya Bapak Ibu nanti saya kasih, Bapak Ibu pelajari dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu nanti kalau saya habis ini akan mempelajari dengan beli buku, ya. Dan kalau misalnya nanti saya nggak tahu, entah ada beberapa teman saya atau Pak Daniel memanggil saya kembali, mungkin kalau saya akan mengajar kembali dipercaya oleh Pak Daniel, saya akan membatasi yang regresi dan langsung. Lalu saya akan memperbanyak di sini. Kenapa? Saya perlu data-data yang konkret untuk saya bisa mampu memahami ini. Yang ini jujur saya belum paham. Tadi saya lihat auto loading begini, tapi ini ternyata kelebihan smart ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari, ini adalah Bapak Ibu diberi kesempatan oleh software ini untuk memperbaiki penelitian Bapak Ibu. Halo Pak. Ya kan hebat nggak itu Pak Jos? Hebat Pak Jos, misalnya ketahuan nih udah lembur, ternyata udah lembur dia 3 malam, ya kan, bikin 50 kuesioner Bapak ini. Ganti hanya 2. Dari 50 hanya duduk oleh berapa kuesioner Bapak Ibu? 10. 1, 2, 3, 4. 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katakanlah 10. Pertanyaannya adalah, ketika membentuk X1 ini kan kita nggak tahu ini Bapak Ibu yang mana sumbangannya paling besar. Halo, benar nggak? Benar. Tapi MPLS, Lisrel dan Amos dikasih tahu nih, halo, ini berbahaya nih. Ini nggak signifikan nih. Apalagi tadi dibilang Pak Jos tadi gimana Pak Jos? Ada yang negatif tadi ya Pak? Minus. Minus, berarti langsung buang. Dan yang kehebatannya adalah dia tidak perlu yang namanya dimensi dan parameter.
Nanti kalau ditanya, kok kamu bisa bikin kuesioner dengan promotor tanpa dimensi nomor? Gini Pak, saya mengikuti anjuran struktur equation modeling. Bapak Ibu belajar. Di sana diterangkan Pak bahwa sekarang kalau dulu kita pakai penelitian ini, tapi kan tidak semuanya ilmu sains itu Pak mempunyai dimensi dan parameter. Saya memutuskan dengan promotor saya, kami memakai yang namanya struktur equation modeling. Ini dia. Lalu kami uji dan ternyata reliabilitasnya setelah di sini dia mengukur variabel. Halo, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Halo ya, misalnya saya bikin ini X1-nya nih. Ini saya kan Saya bikin sebuah variabel yang mungkin Bapak Ibu kan pusing cari bukunya. Keceriaan jemaat. Ayo, di mana Bapak Ibu cari bukunya? Ayo. Pengaruh keceriaan jemaat, ya kan? Kesejukan suasana gereja terhadap apa misalnya? Lalu keceriaan jemaat, kesejukan suasana gereja, kelengkapan sarana prasarana dengan kepuasan berhubungannya dengan loyalitas jemaat. Ini kan sudah bisa suatu penelitian. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak mau cari buku keceriaan jemaat? Halo, ya kan? Misalnya Pak Jos pergi ke perpustakaan pusat, mau cari apa Pak? Buku keceriaan jemaat. Yang nggak dapet. Padahal dia pingin mengukur itu. Tapi dengan adanya struktur equation modeling, Bapak bikin kuesioner, misalnya Pak Jos, dia bikin untuk keceriaan jemaat ini, ya dia bikin sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Dia bikin 30 kuesioner. Ya kan? Ternyata nanti kan nih. Halo, perhatikan nih. Ya kan? Dibikinnya 30, dihubungkan. Ternyata dari 30 pasti dipotong nggak? Halo. Ya. Dipotong, ternyata nanti yang dari 30 yang tinggal hanya 9. Tapi 99 ini pengaruhnya kuat mengukur keceriaan jemaat. Maka kalau sudah ini terbentuk tinggi, ini kan nanti bisa dibuang nih Bapak Ibu. Kalau ini yang jelek-jeleknya ini ya Bapak Ibu. Kalau ini nanti yang jelek-jeleknya kita buang, ini kita buangnya tinggal gini aja. Klik kanan hapus, maka ini bootstrappingnya ini nanti lama-lama nilainya jadi warna apa? Hijau. Halo. Warna hijau. Beda dengan SPSS. Kita nanti Pak, Bapak udah setengah mati sih mengukur, namanya apa lo kemarin? Mengukur, bikin kuesioner. Oke. Kemudian mengukur ini R-square-nya Bapak bikin cuma sampai jam 3 Pak. 2,3. Banyak banget Pak kata dosennya. Kalau Bapak Ibu berdasarkan struktur equation modeling, ya ininya pasti tinggi. Halo, ini apa tadi? Ini nih. Nih. Ininya pasti tinggi. Kenapa? Ya jelek-jeleknya udah dikeluarin. Halo. Ya. Ketika Bapak Ibu presentasi, saya mau menggunakan apa Bapak? Saya menggunakan struktur equation modeling PLS, lalu saya pakai softwarenya ini. Tinggi sekali Pak. 93. Iya Pak. Karena apa? Nah, paling nanti dia akan bertanya kepada pembentukan variabel-variabel ini. Halo Bapak Ibu. Nih. Ini, saya tunjukin. Nih. Pak, untuk variabel X3 ini kan tinggi. Ini dari mana Bapak caranya memberikan promotor? Ini Pak. Ini kami teliti dengan bahasa. Nah, gini, awalnya ini saya bikin ini 30, tapi ternyata setelah melakukan uji terus, ternyata ini yang bisa layak menjadi mengukur variabel ini adalah misalnya hanya 8 Pak, jadi hasilnya tinggi. Ini tinggi, berhubungan ini sebagai mediasi, lalu membentuk ini. Lalu terlahirlah yang disebut gitu. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu dengan tingkat doktor, Bapak Ibu bisa menggunakan regresi boleh untuk dari SPSS, tapi untuk mencapai proses yang jauh lebih baik dan signifikan dan cepat, karena Bapak Ibu sudah saya ajarkan membaca signifikansi, ini boleh Bapak Ibu coba. Ya kan? Karena apa? Supaya pertama, alasannya di luar sana seperti yang dibilang Pak Saul tadi, itu rata-rata penelitian S3 itu sudah memakai gabungan software. Ada SPSS untuk deskripsi, kemudian ada Lisrel untuk analisis, baru ada yang Smart PLS atau AMOS. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Smart PLS, semuanya bisa digabung. Jadi jangan juga ya, Smart PLS plus SPSS kan udah hebat banget Bapak Ibu ya. Gitu. Dan yang kehebatannya ini adalah promotor.
Asal Bapak Ibu pahami ini nih. Smart Ya nggak apa-apa lah, apalagi kan Bapak Ibu enak. Saya dapat info dari Pak Daniel, nggak banyak yang tahu penelitian. Bapak Ibu tinggal bilang aja, Pak, menurut buku yang saya baca, ini baca buku terus nih, gimana saya? Bapak Ibu baru tahu bahwa penelitian apa untuk tingkat sosial itu ternyata memang tidak bisa segampang penelitian eksakta. Saya bergum juga. Coba Bapak Ibu, sekarang jujur ya, kita sudah belajar SPSS ya Bapak Ibu. Halo. Sekarang saya ikuti saya. Perhatikan, waktu kita belajar R-square berapa kali data? Sekali kan? Regresi, indikator standarisasi, nah ini apalagi yang kita bahas di sini, R-square, pengaruh total. Nah ini semuanya kan berapa kali pertemuan? Ini cuma sekali aja Bapak Ibu. Jadi ini sampai saya menemukan bukunya dan ini video lisasi semua. Saya nggak pernah pelit, Bapak Ibu pelajari. Nanti kalau saya semacam apa ya, Bapak Ibu jangan lagi, apalagi ini pandemi. Seperti saya bilang kan, jangan pula nanti Bapak Ibu ngumpul di Wisma. Bapak sampaikan kalau seandainya ada hasil dari kuesioner yang ya katakanlah yang tidak valid, kita tidak semudah itu membuang kuesioner itu kan. Bisa katakanlah kalau kita sudah berikan kuesioner ke 100 orang, dan itu kita gunakan semua sesuai dengan hasilnya. Tadi kalau yang Bapak sampaikan ini berarti ada yang kita drop gitu, ada yang kita buang, kita hanya memakai data yang kita anggap valid sesuai dengan apa yang kita uji. Ya, berarti perhatikan. Kan itu berhubungan dengan yang namanya validity. Validity itu kan kalau kita pada SPSS kita pakai tabel buang dan bener nggak? Halo, masih ingat? Betul Pak. Ya, nah sekarang apa hubungannya dengan PLS? PLS itu juga kan sama Bapak Ibu, cuma dia menunjukkan kalau kita di dalam apa itu kan dia menunjukkan sumbangan masing-masing kepada variabel. Kalau dari Pak Satu mengajarkan kita berkoordinasi kepada mentor. Bolehkah itu dibuang atau kalau sekarang di sini kan dia kan lebih gini Pak. Kalau nanti Bapak membaca buku ini dan saya sangat rekomen, itu ternyata ada yang namanya tersembunyi, hidden gitu ya. Hidden. Hasilnya itu banyak yang hidden dalam penelitian sosial. Ya oke, kita kembali kepada pelajaran SPSS yang saya ajarkan. Itu kan dikatakan begini Bapak, dikatakan kalau dia lebih kecil dari T-hitung maka misalnya dia nilainya negatif. Ya udah, kita putuskan dengan mentor apakah kita akan mengganti atau kita akan memperbaiki. Oke, ini pun Bapak, ini pun tergantung Bapak dengan promotor Bapak. Nah, tapi pernyataannya adalah seperti yang Bapak katakan kepada saya kemarin, apakah seluruh dosen di IKAT itu paham tentang statistik? Mohon izin, berarti kita bisa rekayasa data. Nah, kalau menurut saya sedikit yang memakai statistik. Yang kedua ya berarti Bapak Ibu kekuatannya adalah membuat apa itu namanya kalau dalam pendidikan peer ya kan, sesama Bapak Ibu itu bisa menjadi diskusi. Apa boleh buat karena hanya satu kan Pak Daniel kan. Saya nggak tahu, hanya Pak Daniel yang tahu SPSS dan diskusi dengan beliau. Pak. Ya. Pak, dari saya begini, kayaknya kalau uji sampel itu prapenelitian dilaksanakan di awal itu, maka tidak akan ada semacam manipulasi data ya. Sebelum ke penelitian lebih lanjut kan kita sudah buang atau sudah tukar ini kuesioner yang tidak bagus itu. Sekarang saya mau bertanya nih, apakah ada persamaan person dengan ini? Ada Bapak Ibu ya. Nih. Ronbach alpha juga di sini ada Bapak Ibu. Alpanya di sini juga ada. Cuman kan kalau bukannya saya melebih-lebihkan, tidak. Itu tergantung pada penggunanya. Tapi kalau saya secara pribadi, gini, saya memikirkan begini untuk Bapak Ibu.
ini nggak tahu ya, tapi Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Saya tidak tahu karena Bapak Ibu yang mengadakan penelitian. Nah, misalnya begini. Sekarang ini dalam kondisi pandemi, benar nggak? Iya, Pak. Halo? Betul, Nah, betul. sementara program harus lanjut nggak? Bapak Ibu mau ngambil dokter kan? Iya, Pak. Betul, Nah, kuesioner harus lanjut kan? Benar. betul, betul, Pak. Nah, kemudian cari responden harus lanjut kan? Betul. Iya. Nah, ini kan adalah tidak khawatir kalau Bapak Ibu tuh saya bilang tidak kreatif, tidak. Saya Bapak Ibu tuh sungguh-sungguh, yes. Bapak Ibu tuh hamba Tuhan, yes. Saya kasih tugas dikerjakan, yes. Ketelitiannya dan analnya, yes. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dalam analisisnya Bapak Ibu punya 2 senjata, ya kan? Kan lebih enak kalau perang Bapak Ibu punya 2 senjata. Betul, Pak. Satu, Bapak Ibu paham SPSS. Ya, saya di sini nggak langsung sudah saya ajar SPSS, saya buruk-buruki SPSS. No. Saya ajarkan Bapak Ibu 2 senjata dan baru ini Smart PLS. Karena kalau membaca Smart PLS nggak mungkin kalau nggak tahu ini. Halo. Ya kan? Apalagi signifikan. Kelebihannya ini mengolah sekali klik keluar semua. Ini tidak. Nah, ini jagonya dalam deskriptif, bikin tabel, lebih teliti. Dan dia juga jago dalam validitas dan ini. Ada keunggulan dan ada kelebihan. Bapak Ibu nanti ketika cuman kelebihan Smart PLS dia menggunakan analisis jalur yang tidak ada. Halo. Ini apa namanya tadi? Dimensi dan parameter. Kan kalau Bapak Ibu menyusun X1 ini, Bapak Ibu kan harus ngambil apa dulu Bapak Ibu? Halo. Kajian pustaka kan? Ya, teori. Iya, teori kajian pustaka. Teori, kajian Baru pustaka, dari kajian betul. pustaka turunlah dimensi, Turun dimensi, parameter. Baru Yap. kita bikinlah kuesionernya. Itu teori yang lama. Ya kan? Itu bisa kalau ada. Seperti tadi saya katakan. Kompetensi itu banyak bukunya. Kita bisa bikin kuesioner. Sebentar Pak, Pak dosen. Misalnya dalam pandemi ini, Pak dosen santun. Bapak Ibu mencari variabel yang Bapak Ibu teliti dan tidak ada ketemu. Apakah sekarang saya tanya, ketika Pak Jos berkonsultasi dengan promotornya, lalu mereka membuat 25 kuesioner untuk mengukur ketekunan pengerja. Dari ketekunan pengerja ini, mereka menggunakan Smart PLS ini, ternyata diketahui ada 10 variabel kuesionernya yang kuat sebelum diujikan kepada sampel yang sebenarnya. Kan nggak ada masalah. Pak dosen, bisa yang saya pahami dengan Smart PLS ini adalah bahwasannya dia punya kelemahan seperti dia tidak bisa menjangkau tingkat keakurasiannya mengenai data sangat kalah dibanding dengan SPSS. Agak berisik siapa ya? Memang SPSS yang sudah Bapak ajarkan itu sudah sangat bagus untuk kami gunakan. Nah, jika Bapak sounding lagi kami untuk mengutak-atik Smart PLS, kami kan hanya menggunakan datanya kecil. Ini Smart PLS ini kan memang dia sangat itu kekurangannya dia di sana Pak. Kalau datanya kecil, dia tidak akurasi. Sementara SPSS, kebetulan saya download SPSS saya yang sudah 26. Kalau Smart PLS kan sekarang kan baru masuk generasi ketiga 4 yang baru. Jadi maksud saya gini Pak, SPSS yang sudah Bapak ajarkan itu sudah sangat tepat buat kami untuk membimbing kami menyusun disertasi. Taruhlah, kalau saya sangat senang di Smart PLS itu karena nanti arahnya bukan untuk membuat disertasi sayanya, tapi untuk menilai kepuasan pelanggan saya atas usaha-usaha ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Nah, terima Jadi kasih. gini Bapak, jawaban saya adalah terserah Bapak. SPSS it's okay, oke, halo, ya kan? Kalau Bapak merasa puas dengan SPSS it's okay dan Bapak paham, tapi saya di sini saya bukan mempromosikan dan tidak ada, saya bukan orang kerja. Cuman saya gini loh, tanggung jawab sosial saya sebagai pengajar adalah saya harus memberikan Bapak Ibu artileri untuk perang, ya kan? Saya kasih senjata. Bapak Ibu sudah hafal SPSS, lalu Bapak Ibu saya kasih misalnya nanti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan ini dalam penelitian Bapak, ada yang bagian SPSS yang Bapak Ibu pakai, ada yang bagian ini. Atau mau pakai murni SPSS is okay. Cuman saya sebagai peneliti bisa meneliti. Bapak Ibu kalau tidak karena pandemi ini,
saya yakin Bapak Ibu akan hunting yang namanya variabel kan, halo kan, bener nggak? Betul. Kan membentukkan variabel kan Bapak Ibu kan harus cari pustaka, Iya. bener nggak? Maka teori. Dan teori ini kan nggak gampang Bapak Ibu. Iya. Apakah betul. Bapak Ibu hanya cari teori-teori yang lama-lama yang dibikin di ini kan nggak segampang itu. Karena kalau kita mencari ini, nah yang kenapa saya tadi mencarikan alternatif smart parent, bukan saya promosi, tidak ada. Cuman tadi saya hanya ingin menjawab pertanyaannya Pak Saul tadi kan. Nah di sini saya bisa bilang bahwa variabel itu tidak harus selamanya langsung. Karena saya sebagai pengajar saya bertanggung jawab menjawab pertanyaannya dia. Dan di sini saya sudah buktikan. Artinya saya sudah menjawab. Saya di sini hanya memberitakan kepada Bapak Ibu, mari sebagai mahasiswa S3, Bapak Ibu juga cerdas juga. Artinya Bapak Ibu sudah sanggup. Misalnya gini loh. Bapak Ibu sudah tahu SPSS dan mantep di SPSS gini. Ya saya sangat bersyukur. Ya, awal saya itu kan tadi kan hanya menjawab, tapi kalau alangkah baiknya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di kampusnya lengkap pustaka gini, ini lanjutkan Bapak. Yang bertanya tadi siapa yang Pak sudah puas banget dengan SPSS? Lanjutkan, saya tidak melarang ya. Halo, ya. Tapi kalau misalnya ada kendala, kan hidup ini harus ada alternatif. Betul ya, Pak, betul Pak. Ada alternatif. Kalau kan saya bilang ini berlanjut, gimana ya? Saya cari pustaka tentang ini nggak dapet. Apa saya pakai teori yang dibilang Pak Santun aja ya? Struktur equation modeling. Oh iya coba deh. Nah lalu ngomong, mungkin dosennya bisa terima, lalu coba di dalam 25 sampel oke, kuat, dicobakan ke asli kuat. Nah tinggal kemampuan ketika sidang ditanya, begitu loh. Nah saya hanya melihat ternyata di luar sana pun para peneliti itu sudah berbagai macam software yang mereka pakai. Saya tidak dengan software tertentu, apa itu Listrel, apa itu Amos, apa itu SPSS. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana memahami dan bisa menginterpretasi hasil. Itu dulu. Oke ya kan? Kita tahu ini, tapi tidak bisa menginterpretasi hasil ya percuma, gitu. Oke? Oke Pak. Iya, jadi begitu Bapak. Tadi yang Bapak yang bertanya, Pak, saya sudah kagum dengan gini-gini generasi. It's okay. Memang benar. Ini kalau sampelnya kecil, dia tidak terima 21 ke atas, dan dia maksimal 500. Ya, disertasi kami kan paling 20 sampel variabel. Tapi kalau saya tanya nih, Pak Banjar Nahor, memang kemungkinan sampel Bapak ada berapa? 100 lah Pak. 100 ya bisa pakai SPSS dan bisa gabungan Pak ya, bisa gabungan ya. Kalau Bapak tadi ternyata sudah paham ini, Bapak bisa jadi narasumber dong teman-teman yang ingin tahu Pak Banjar Nahor ya bagi gitu ya kan. Mungkin Bapak sudah punya pustaka untuk penelitian Bapak, tapi teman-teman lain belum ya, Bapak bisa berbagi gitu ya kan. Itu good bang. Oh ya kemarin saya lihat begini-gini. Setelah saya cek dan saya gini, oh ini dia mengarah ke sini kemarin yang ditanya. Oke, gitu ya. Oke, kita tinggalkan. Itu kalau dibaca dari X1 yang di dalamnya itu ada. Nah ini kalau dibacanya. Yang di mana Pak Jos? Dari X1, X2, lalu angka-angka di tengah ini kita bacanya gimana itu? Ini yang ini. Iya, betul. Ya ini nanti dia terbentuk nih Pak, sudah kita kerjakan. Terus kalau kita bacanya gimana Pak? Ya bisanya begini. Ini kan variabel apa kan mediatornya kan. Jadi sumbangan kuesioner Y11 kepada variabel laten ini adalah berapa? 0,514. Nah, kita lihat apakah dia signifikan membentuk variabel atau tidak. Nah, yang tertinggi kan ini kan. Y15, dia 2,536. Nah, nanti kita bikin standarnya. Kalau sudah misalnya seperti ini terlalu rendah 0,514, 539 mungkin apakah dia kita putuskan akan diganti atau tidak gitu. Nah, kalau memang Bapak Ibu berkenan it's okay gunakan, tapi kalau Bapak Ibu lebih cocok kepada SPSS it's okay. Tapi kalau saya sebagai peneliti saya harus memperlengkapi diri saya dengan berbagai macam pengetahuan. Karena itu adalah sebuah apa ya Bapak Ibu ya, kalau nanti misalnya ada tahu di sini tapi tidak tahu di sini, saya bisa menemukan solusinya, ya kan? Sama seperti kita kita harus punya berbagai macam alat untuk itu.
Oke, it's okay tentang ini Smart PLS ya.